Ya, kan kalau versi yang Dr. Sugeng tadi kan kalau Yahudi kan dari Yehuda. Hanya dalam pembahasan para ahli tafsir dan tarikh itu yang dipertanyakan itu sejak kapan kalimat Yahudi ini muncul? Apakah di zamannya sekarang Yehuda? Nggak ada. Yahudi ini nggak muncul di zaman Yehuda, bahkan sampai sekarang habis ke zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam pun nggak pernah muncul nama Yehuda itu, nama Yahudi itu. Kapan? Makanya nanti ini pembahasannya panjang, asik soalnya gitu ya. Kapan sekarang orang-orang Yahudi mengatakan bahwa saya Yahudi dan negara kita adalah negara Yahudi. Jadi ada deklarasi pertama mereka menyatakan sebagai orang Yahudi dan sekarang beragama Yahudi. Nah, ini pembahasan saya itu dalam buku saya itu. Karena buat saya itu absurd lah kalau sekarang anaknya Yehuda disebut Yahudi. Yang memberi gelar Yahudi itu bapaknya Yehuda. Kalau iya mana datanya? Nggak ada. Gitu. Jadi ini menarik karena kita akan mencoba mengkritisi sebuah sejarah yang memang sudah lama. Jadi dalam buku ini pun kita akan bahas banyak ya. Banyak orang mengatakan bahwa sekarang seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan menjadi sekarang nenek moyang 3 agama. Agama Islam, Yahudi, Kristen. Bentar dulu saya bilang. Sejak kapan sekarang Nabi Ibrahim ngajarin ke anak-anaknya 3 agama? Nah, agama Islam, Yahudi, Kristen. Adalah Kristen sekarang bawa siapa? Ibrahim. Kan banyak orang yang masih iya aja. Enggak begitu. Jadi banyak pengaburan data, pengaburan kata-kata yang sampai sekarang banyak yang diimani, tidak sedikit ya oleh orang Muslim yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nenek moyang semua nabi, betul. Tapi kalau mengatakan sekarang bapak 3 nabi, oh ini kalimatnya sakral, buat saya ini harus berhati-hati. Enggak. Karena kan kita buktikan nanti dengan kajian dari ilmu tarikh dan ilmu tafsir, termasuk kita ambil dari kitab Bible ya kan begitu, bahwa semua nabi-nabi yang tadi sebut 14 nabi ini, saya akan kasih datanya, mereka semua sholatnya di Masjidil Aqsa. Jadi mereka itu orang Islam. Bahkan kalau kita ngutip sebuah ayat Al-Quran, misalnya dalam surat surat Al-Imran, Allah berfirman, makana Ibrahimu Yahudian walafurian walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani. Ini membuktikan bahwa sekarang Ibrahim itu kalimat Yahudi dengan Ibrani beda. Ya Ibrani, Yahudi. Bukan seorang Yahudi. Apalagi seorang Nasrani. Ya Nasrani kapan datangnya? Nah, terakhir itu masih belum di Muhammad, ya kan gitu. Walakin kana hanifan musliman. Adapun Ibrahim itu kana hanifan musliman. Musliman itu sudah nggak ada tafsir yang lain kecuali orang Islam. Orang yang memeluk agama Islam, ada yang sekarang mengartikan Muslim itu adalah orang yang berserah diri. Ini dipelesetkan maknanya gitu. Tafsir agama Islam buat laki-laki, buat perempuan namanya muslimah. Udah begitu. Jadi jangan coba main tafsir sembarangan, enggak begitu. Ya, bahwa sekarang kulun nabiyin muslim. Bahwa setiap nabi itu muslim. Adapun sekarang ada pembagian, ada yang lain dan sebagainya, itu kita harus tahu dalam setiap peradaban selalu ada oknum-oknum yang ingin membelokkan ajaran agama di setiap zamannya masing-masing. Mungkin dikasih begitu, mau disambung sama Kang atau sama Dr. Sugeng, ya mangga. Ya, baik Pak Kiai, kita masuk ke pertanyaan kolaboratif yang nanti ditujukan kepada Kiai Alawi dan Dr. Sugeng ya, untuk sama-sama saya menanggapi. Nah, kita ada 2 pertanyaan kolaboratif, pertanyaan terakhir ya. Nah, ini ditujukan Kiai Alawi dan Dr. Sugeng. Nah, jika hadis sahih menyebut kemurnian nasab Nabi dan sains DNA hari ini membuktikan pola genetik Arab Quraisy yang tidak bercampur, bagaimana keduanya ini bisa saling menguatkan untuk melawan propaganda nasab palsu ke depan yang memanfaatkan nama Nabi untuk kepentingan sosial dan politik? Mungkin Dr. Sugeng yang bisa menanggapi sebagai pertanyaan kolaboratif. Monggo Pak Dr. Sugeng. Tahu nggak sebetulnya yang orang ribut nasab itu
Cuma di tempat di mana nasab palsu itu bisa berkembang biak. Coba kita masuk di diskusi X Twitter. Orang Arab itu sepakat kalau Nabi Ibrahim itu YEJ YSC 000234. Nabi Ibrahim mungkin senengannya di Samsu jadi kasih nomor 234. Itu udah sepakat mereka. Apa ada Robito Alawiyah di X pancing-pancing tuh bantah tuh orang Arab, nggak ada yang berani bantah. Karena YSC 234 itu kakek bersamanya Kohanim, keturunan Nabi Harun dan keturunan Adnan. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang mau bantah. Jadi kalau masalah sebenarnya gini loh, Nabi Muhammad itu bukan penganut kemurnian nasab. Maksudnya harus kawin sekufu itu enggak. Buktinya mantu pertamanya bukan Bani Hasyim. Terus Utsman bin Affan juga bukan Bani Hasyim. Nyantai-nyantai aja Nabi mantu kayak gitu. Enggak nganut perkawinan sekufu. Bukan kemurnian nasab gitu loh. Tapi yang dilarang itu penyimpangan nasab. Karena apa? Dulu Zaid mau dinasabkan ke Nabi itu nggak boleh. Ya patuh sama Allah. Kalau bukan ke bapaknya ya jangan dinasabkan. Kalau istilahnya bukan ke bapaknya berarti kan nggak boleh ke kakeknya. Ke kakeknya ke atas. Terus ke atas itu nggak boleh. Tetap nggak boleh. Ya kalau tanaman boleh di grafting. Kalau nasab jangan. Masa nasab mau graftingan? Ya itu aja udah. Jadi bukan masalahnya bukan kemurnian nasab. Nasab itu jangan disimpangkan. DNA itu bukan membatalkan nasab, tapi nunjukkan nasabmu itu seharusnya kemana. Ya beneran itu. Karena Allah sendiri yang mencatat. Siapa yang mencatat selain Allah di barang sekecil itu dengan duplikasi sekitar berapa? 3 triliun kalau nggak salah itu di sel tubuh kita. Siapa yang bisa seperti itu kalau bukan Allah? Ya udah silahkan. Ya, baik. Kak Rawi, monggo silakan ditanggapi Pak Kiai. Jadi saya ingin katakan bahwa kita semua ini, kalau boleh saya meminjam sekarang istilah dari filsafat eksistensialis itu, kita sedang melakukan truth seeking via verifikasi. Pencarian kebenaran melalui proses verifikasi yang ketat. Karena kita tahu bahwa nasab paling sahih itulah nasab Nabi Muhammad SAW dan turunannya maksudnya ya. Kalau sekarang nasab yang paling sahih adalah nasab keturunan Nabi Muhammad, terus kenapa kita sekarang harus dilonggarin, harus dikendorin gitu? Kita bikin ketat aja udah. Seperti sekarang verifikasi hadis sekarang yang sampai Nabi Muhammad SAW, hadis sahih itu paling ketat. Di atasnya masyhur, mutawatir. Kalau sekarang nasab kepada Nabi Muhammad sebut sekarang sukroh wal istifadoh, itu artinya kan masyhur wal mutawatir. Wah luar biasa itu bahasa hadisnya itu. Sukroh wal istifadoh, terkenal dan viral. Jadi masyhur wal mutawatir. Kalau begitu berarti nasab ini harus sekarang verifikasi harus sangat-sangat ketat. Karena berurusan dengan darah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir yang saya katakan bahwa DNA itu sebagai bukan hanya sebagai syariah, bukan hanya sebagai bayinah syariah aja, tapi bayinah syariah wal mutlaqiyah, bukti syar'i dan sekarang bukti mutlak DNA itu. Dan DNA itu harus dipakai sekarang sebagai alat mustahid modern. Kalau saya kalimatnya begitu Pak Sugeng, DNA itu adalah alat mustahid modern karena kita sudah termasuk orang-orang sekarang yang berusaha untuk beristihad secara sungguh-sungguh dengan ilmu pengetahuan yang Allah berikan di dalam zaman kontemporer ini. Jadi kita harus menggunakan alat-alat yang bisa mendukung agama untuk sekarang memberikan penjelasan sekarang yang logis terhadap masyarakat. Jadi sekali lagi bahwa ini perlu digemborkan juga ya, bahwa DNA ini adalah alat mustahid modern karena dia adalah truth seeking via verifikasi. Jadi mudah-mudahan bahwa apa yang kita kerjakan ini bisa diimani dan diamini ya oleh banyak pihak. Kita itu bukan sekarang membenci orang-orang Balawi. Orang-orang Balawi itu sudah salah pikir aja itu. Kita tuh sekarang membenci perilaku orang-orang yang mengatasnamakan nasab Nabi Muhammad, tapi nggak ada
hanya mengandalkan zon dan tradisi. Sekarang kan kalau sekarang kita ngambil satu kaidah aja lah, misalnya gini kaidahnya. La yumkinu li ayin tahayyuzin au adatin su'biyatin antahzimal haqa'iq. Yang artinya zon dan tradisi yang masyhur itu tidak bisa mengalahkan fakta ilmiah. Jadi harus tahu kaidahnya bahwa zon dan tradisi itu nggak bisa mengalahkan fakta ilmiah. Ini sudah jelas kok. Fakta ilmiah itu adalah bayinah mutlakiyah. Ini untuk DNA sekarang mau dilawan. Sekarang bayinah mutlakiyah mau dilawan sekarang dengan zon. Dengan sekarang tradisi yang turun-temurun tanpa ada verifikasi dan tidak ada validasi. Ya zong namanya.